Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel dari waktunya viral. Roy Suryo CS makin kebablasan. Dukungan terus mengalir kepada Bapak Joko Widodo dari pengamat politik, praktisi hukum, dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu, teman-teman, langkah Roy Suryo dan juga kelompoknya itu terus menggulirkan isu ijazah palsu Presiden Jokowi, menuai semakin banyak kritik. Banyak pengamat politik dan praktisi hukum mulai angkat bicara, ya kan, berpihak mendukung pada Bapak Joko Widodo, bahkan menyindir kalau orang melamar pekerjaan itu tidak hanya di interview saja, ya kan, tidak hanya menyodorkan CV-nya saja. Bahkan ada beberapa syarat yang penting dan ini menggelitik sekali. Dan terakhir-terakhirnya yaitu harus menunjukkan ijazah. Tetapi tidak semudah itu sekarang. Kata tidak semudah itu, harus telepon Roy Suryo dulu. Dicek keasliannya. Aduh, aneh-aneh sekali ini. Seperti apa videonya, yuk kita saksikan bersama-sama. Rempet-rempet nih. Biasanya kita tuh kalau ngelamar pekerjaan kan Pak, di interview Pak. Biasanya itu kalau kita di interview Pak, langsung ke CV. Sekolahnya di mana, lulusan mana, pekerjaannya apa, kemampuannya apa, kemarin bertanggung jawab kemana. Terus ujung-ujungnya kan kemarin digaji berapa, sehingga gaji sekarang kan pastinya bisa dikasih lebih tinggi. Kelihatannya sekarang ini agak sulit Pak, sampai dalam interview itu kita sampai di level pengalaman kerjanya apa. Karena begitu sampai di ijazah Pak, ini kelihatannya agak lama nih. Mesti telepon Roy Suryo dulu, ini asli atau tidak ini ijazah. Jadi kelihatannya agak lama Pak interview itu Pak. Gitu aja Pak ya. Periksa ya masalah keabsahan ijazahnya, apakah benar dikeluarkan oleh UGM sebagai lembaga resmi negara yang diatur oleh undang-undang untuk mengeluarkan dokumen negara berupa ijazah. Itu satu alat ujinya secara akademik atau secara akademis ya, dan secara hukum. Kemudian kalau sumbernya medsos Bang Nusrian ini yang segagah ini bisa diedit menjadi jelek wajahnya oleh ahli-ahli ITE atau ahli telematika dan sebagainya. Bukan hanya medsos yang dia uji. Kalau iya yang dari dekan dia dapat kan juga, orang katanya terjebak ini Bang Nasri. Ya, ini saya dengar dari statement dia langsung. Ya, kalau artinya dia tidak hanya yang dari medsos. Kalau memang kalau yang medsos itu ahli forensik Sandi, dengan alatnya yang sama dengan alat Mabes Polri yang melakukan uji lab ini ya terhadap sampel ijazah atau fotokopinya yang dilakukan oleh Pak Roy Suryo dan atau yang lainnya, mungkin ada sedikit ya, karena dia bukan lembaga resmi, masyarakat Indonesia ini akan percaya Bang Sir. Tapi dia kan masih menggunakan keilmuan tanpa menggunakan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan baik secara saintik maupun secara hukum. Nah ini kalau asumsi-asumsi ini, misalnya Dokter Tifa, tidak wajah Jokowi ini ketika foto di ijazahnya ukuran rahangnya bibir ini tidak bisa Bang Sir. Saya dulu rahang saya ini besar, saya lihat waktu foto SD saya ini gigi saya ini jarang juga tapi sebenarnya, ketika dikasih apa ya itu kan dengan kepakarannya itu berarti ya. Ya pakarnya ini tidak punya alat Bang Nasrian, kecuali dia punya spesifikasi pengetahuan atau pendidikan, dia memang khusus di labor itu. Misal dia berkecimpung lama dengan menggunakan alat yang sama yang digunakan oleh Mabes Polri atau Polri ya, untuk melakukan pemeriksaan lab terhadap ijazah ini, mungkin sedikit orang bisa percaya. Tapi ini saya sampaikan, saya tak akan memperdebatkan persoalan itu Bang Hasan, karena kajiannya akan beda. Satu kajian politik teknis dan satu kajian hukum Bang Hasan. Nah kita tunggu apakah Pak Jokowi ini bisa membuktikan bahwa dia telah difitnah, dia telah dicemarkan nama baiknya, atau dia telah Pak Suryo ini telah membuat keonaran ya terhadap ijazah ini. Kemudian dia telah menyampaikan ke publik bahwa secara ITE. Nah kita tunggu juga proses hukum ini kan biar fair ya. Satu sisi sudah diproses oleh polisi, ijazahnya otentik dengan yang aslinya, fotokopi identik identik ya. Kemudian yang laporan Pak Jokowi tentu juga akan diproses. Kita lihat ya, siapa yang benar di persoalan ini Bang Nasrian. Tapi yang saya sampaikan tadi itu Bang Nasrian, ijazah sudah diverifikasi secara administrasi melalui ke UGM oleh Komisioner KPU dan Bawaslu, dan tidak ada dari 4 proses pencalonan yang dilalui itu, tidak ada satupun 5 kali pencalonan dia keterpilihannya itu tidak pernah dibatalkan oleh ketidakaslian ijazah
Pak Jokowi melalui putusan Mahkamah Konstitusi atau putusan yang telah berkekuatan hukum, Bung Srian. Nah, ini yang kembali lagi yang Baik, saya mau konfirmasi. Jika Jokowi pernah ada di daerah tersebut. Dan kawan-kawan, ada juga Dr. Taufik, itu lagi berada di desa namanya Wonosegoro. Wonosegoro itu di Boyolali. Clear, betul. Wonosegoro belum pernah ada digunakan KKN tahun 83. Karena desa Wonosegoro itu baru ada tahun 2007. Jadi kan artinya ini kabar bohong lagi. Invalid. Ya, cara mendapatkan ijazah itu pasti tidak benar. Terus apa yang kita dapatkan di Kecamatan Wonosegoro, ya, di Desa Ketoyan, Kabupaten Boyolali, bahwa tidak ada dokumen tertulis apapun, tidak ada dokumentasi foto, tidak ada apapun, hanya katanya. Ya, bu kepala desa yang ada di situ pun katanya saat itu tidak menjabat, yang menjabat adalah ayahandanya yang sudah almarhum. Jadi kalau ketika kita tanyakan dokumentasi tentang hal itu pun tidak tahu. Dan beliau pun kepala desa yang merupakan anak dari kepala desa sebelumnya itu tidak mengenal, padahal usianya sebaya. Nah, ini yang sangat janggal gitu loh. Jadi tidak ada, makanya kita tanyakan dari mana kesimpulan dari Dirtipidum. Sekdes Wonosegoro bantah keras klaim Rismon Sianipar. Lokasi KKN Jokowi berdiri sejak 1954, menyesatkan. Sekretaris Desa Sekdes Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Tovan Bangkit Sanjaya, secara tegas membantah pernyataan ahli digital forensik Rismon Sianipar yang menyebut Desa Ketoyan baru terbentuk pada awal 2000-an. Pernyataan tersebut dinilai menyesatkan dan tidak sesuai fakta sejarah. Pernyataan Rismon sebelumnya dilontarkan dalam konteks keraguannya terhadap keaslian ijazah Presiden Joko Widodo dan kegiatan kuliah kerja nyata KKN yang disebut-sebut berlangsung di Kecamatan Wonosegoro. Dia bahkan sempat meninjau langsung wilayah tersebut untuk mencari bukti yang menguatkan dugaannya bahwa lokasi KKN tersebut fiktif. Namun, berdasarkan penelusuran tribunsolo.com, Presiden Jokowi diketahui benar pernah melakukan KKN di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Boyolali. Menanggapi klaim Rismon, Sekdes Tovan Bangkit Sanjaya menunjukkan sejumlah dokumen otentik yang membuktikan bahwa Desa Ketoyan telah berdiri jauh sebelum tahun 2000. Desa Ketoyan sudah ada sejak tahun 1954. Bahkan saat itu sudah memiliki struktur pemerintahan desa lengkap, termasuk lurah, carik sekretaris desa, dan perangkat lain, jelas Tovan kepada awak media, Jumat 13/6. Sambil memperlihatkan buku catatan desa, Tovan menyebut bahwa pada tanggal 13 September tahun 1954, telah diterbitkan surat keputusan SK Bupati yang mengesahkan jabatan lurah, Jentu Abdul Wahab. Dalam buku ini tertulis lengkap, ada 1 lurah, 1 carik, dan 3 kebayan yang sekarang setara dengan kepala dusun. Ini bukti sahih bahwa pemerintahan desa sudah berjalan sejak dulu, tegasnya. Tak hanya 1 dokumen, Tovan juga menunjukkan buku Later C serta buku-buku lawas lain yang memperkuat keberadaan administratif Desa Ketoyan sebelum era reformasi. Kalau menurut arsip dan buku desa ini, tahun 1954 sudah ada lurah aktif. Maka, saya bisa menyimpulkan bahwa sebelum tahun itu pun Desa Ketoyan sudah ada, katanya. Tovan menilai klaim yang menyebut Desa Ketoyan baru terbentuk pada tahun 2000-an sebagai pernyataan yang keliru dan tidak berdasar. Kalau ada statement yang mengatakan Desa Ketoyan baru terbentuk tahun 2000-an, berdasarkan data dan dokumen desa, itu jelas keliru dan menyesatkan, tandasnya. Baik teman-teman, itu beberapa pengamat politik, praktisi hukum sudah mulai geram sebetulnya kepada Roy Suryo dan teman-temannya ini. Mengelantur kemana-mana, melebar kemana-mana. Tidak selesai ijazah Bapak Jokowi, sudah juga mengungkit-ungkit skripsi Bapak Jokowi. Tidak selesai itu juga. Ini juga persoalan pemakzulan wakil presiden kita, yaitu Gibran Raka Buming Raka, anak Bapak Jokowi. Ini kayaknya memang punya dendam usumat, dendam pribadi. Ini faktor-faktor X lah ya. Faktor X dulu pada saat Pak Jokowi menjabat banyak sekali kan faktor-faktor X itu dibubarkan ya, karena memang bikin kisruh negara ini. Waduh, kacau-kacau ini. Roy Suryo, CS, Rismon, Dr. Tifa. Bertobatlah sebelum baju oren dipanggil terus baju oren. Ini kan kasihan sebetulnya. Oke, teman-teman.
Cukup itu video yang bisa saya sajikan. Tunggu video-video berikutnya. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.